Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 1 komunikasi persuasif akan menampilkan hasil diskusi kami pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Lili Rahmawati sebagai moderator. Selanjutnya, Dina Fitria sebagai pemateri, Fernanda Ardila sebagai pemateri, dan Fauzia Khairani sebagai pemateri. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Fernanda Ardila. Kepada Ardila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian komunikasi persuasif, yang mana persuasif adalah proses komunikasi yang kompleks ketika individu atau kelompok mengungkapkan pesan yang sengaja ataupun tidak sengaja melalui cara-cara verbal ataupun nonverbal untuk memperoleh respon tertentu dari individu atau kelompok lain. Yang kedua yaitu komunikasi persuasif berasal dari istilah persuasion. Sedangkan istilah persuasif itu sendiri diturunkan dari bahasa Latin yaitu persuasio. Kata kerja dari tu persuade yang dapat diartikan sebagai membujuk, merayu, meyakinkan, dan sebagainya. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi persuasif adalah suatu proses komunikasi di mana terdapat usaha untuk meyakinkan orang lain agar publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan cara membujuk tanpa memaksa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dila. Selanjutnya, materi tentang ruang lingkup komunikasi persuasi yang akan dibacakan oleh Fauzia Khairani. Kepada Saudari Rani dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan ruang lingkup komunikasi persuasif. 1. Komunikator atau sumber pesan atau informasi. 2. Content of communication atau pesan yang disampaikan. 3. Audience predisposition atau komunikan atau individu yang menerima pesan. Selanjutnya, media sebagai perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, respons yang merupakan tanggapan dari seorang komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir, konteks situasional. Ruang lingkup inilah yang merupakan suasana atau situasi yang ada ketika pesan disampaikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi persuasif. 1. Iklan. Di dalam iklan, komunikasi persuasif seringkali di komunikasi jenis ini dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan pemasaran. 2. Dakwah. Dakwah merupakan aktivitas yang bersifat menyerukan seperti layaknya orasi, namun sifatnya mengajak orang-orang untuk berjalan ke jalan yang benar. 3. Pamflet. Pamflet merupakan bentuk komunikasi persuasif secara verbal yang berbentuk tulisan. Bentuk ini sebenarnya masuk ke dalam kategori iklan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rani. Materi selanjutnya
faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasi yang akan disampaikan oleh Saudari Dina Fitria. Kepada Dina dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasi. Yang pertama, seorang komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi merupakan seseorang komunikator yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disampaikannya. Kedua, pesan haruslah masuk akal agar dapat diterima oleh seorang komunikan yang sebenarnya belum dipahami sama sekali olehnya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan pun juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi persuasi ini. Kemudian, tujuan komunikasi persuasi. Yang pertama, perubahan sikap. Yang kedua, perubahan pendapat. Yang ketiga, perubahan perilaku. Keempat, perubahan sosial. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Dina Fitria. Selanjutnya kami membuka 3 sesi. Yang pertama sesi penambahan materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga sesi kritik dan saran. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, kami persilahkan. Sekali lagi, kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Baiklah, mungkin tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya mau bertanya Saudari Lili. Kepada Saudari Lovia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk bertanya. Sebelumnya, saya Lovia Mayasya Fitri, NIM 19005-023. Di sini saya ingin bertanya, apa saja yang harus diperhatikan ketika kita menjadi seorang komunikator? Nah, supaya kita bisa mempengaruhi atau bisa memberikan informasi yang baik kepada komunikan. Nah, seperti itu, apa saja yang harus kita perhatikan agar pesannya itu nyampai dengan baik, begitu. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lovia. Apakah dari teman-teman yang lainnya ingin bertanya? Jika ada, kami persilahkan. Baiklah, sebelum itu, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tapi beri kami waktu sedikit untuk mencari jawaban dari Saudari Lovia. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Lovia tadi akan dijawab oleh Saudari Dina. Kepada Dina dipersilahkan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lovia Mahesa, yaitu pertanyaannya, apa yang harus kita perhatikan agar agar sebagai komunikator, agar pesan kita dapat diterima dengan baik oleh komunikan dan komunikan tersebut terpengaruhi. Yang pertama, sifat bisa dipercayai dari si pengirim pesan sebagai sumber informasi. Kedua, intensi, yaitu maksudnya atau memotivasi baik dari pihak pengirim. Yang ketiga, ungkapan sikap hangat dan bersahabat dari pengirim pesan. Yang keempat, predikat atau kap positif yang dimiliki pihak pengirim. Yang kelima, keahlian pengirim pesan menyangkut pokok pembicaraan yang disampaikan. Yang keenam, sifat dinamis, proaktif, dan empatik dari si pengirim pesan. Sekian jawaban dari saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dina. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan jawaban moderator. Ya, kepada Saudari Desi Susanti, dipersilahkan. Agar pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada itu, jadi komunikasi persuasi yang pertama harus diperhatikan yaitu kognitif. Perilaku di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Jadi pesan yang kita sampaikan itu bisa ditelaah dengan baik oleh yang mendengar. Jadi dia itu bisa tahu apa tujuan dari pesan yang kita sampaikan. Yang kedua, afektif. Perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. Dalam arti, objek yang kita sampaikan itu atau komunikasi yang kita bicarakan dengan dia sampai pada tujuannya. Yang ketiga yaitu komunikatif. Perilaku yang sudah sampai pada tahap hingga individu melakukan tindakannya, kita menyampaikan, tolong mematikan HP atau mematikan menutup pintu. Jadi pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada orang tersebut, sehingga dia melakukan apa yang kita perintahkan atau disuruh. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Desi yang telah menambahkan jawabannya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambah jawabannya lagi? Jika ada, dipersilahkan. Jika tidak ada, kita kembalikan kepada Saudari Lovia. Apakah Saudari Lovia sudah paham atau masih ada yang belum paham? Kepada Saudari Lovia. Baiklah, terima kasih kepada moderator kelompok dan Saudari Desi Susanti yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya sudah paham. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya ketika kita menjadi seorang komunikator itu, kita itu harus memiliki sifat percaya diri atau yang bisa dipercaya oleh komunikan nantinya. Kemudian yaitu kita itu bisa mengasih informasi yang yang tahu agar nantinya komunikan itu bisa menerima informasi itu dengan baik. Kemudian harus memiliki sifat yang empati.
Begitu yang saya dapat tangkap tadi moderator dan saudari Desi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lutfia. Selanjutnya, masih adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, kami persilahkan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami masuk kepada sesi kritik dan saran. Jika ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik atau saran kepada kelompok kami persilahkan. Baiklah, jika tidak ada, cukup sekian diskusi kita pada kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf dari kelompok 1 jika ada kesalahan dan kekurangan pada diskusi kali ini. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.